sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur atau mengandung nilai pendidikan. Dongeng yaitu cerita yang dikarang dan diceritakan kembali dengan secara berulang-ulang oleh orang-orang. Cerita itu bisa dibuat karena terinspirasi dari sebuah peristiwa. Dongeng adalah suatu warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun yang harus kita lestarikan keberadaannya. Meskipun benar atau tidaknya suatu dongeng masih perlu kita pertanyakan. Dongeng adalah suatu karya sastra yang bisa membangun suatu karakter anak-anak untuk belajar berimajinasi. Dongeng menurut para ahli. Menurut Wikipedia, menyatakan bahwa dongeng ialah suatu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh dengan khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Menurut James Danadjaja, James menyatakan bahwa dongeng ialah termasuk sebuah cerita rakyat lisan yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh si empunya cerita. Dongeng juga tidak terikat oleh suatu tempat ataupun waktu, karena dongeng diceritakan terutama untuk menghibur. Menurut Nurgiantoro, menyatakan bahwa dongeng ialah suatu cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal. Menurut KBBI, arti dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh. Perkataan berita tersebut yang bukan atau tidak benar, uraian yang panjang itu dianggap hanyalah cerita belaka. Jenis-jenis dongeng. Dongeng terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada mite. Adalah sebuah dongeng yang bercerita mengenai suatu kehidupan makhluk halus, setan, jin, ataupun dewa-dewi. Contohnya yaitu Dewi Sri. Yang kedua ada legenda. Adalah sebuah cerita yang lahir di tengah masyarakat yang berhubungan dengan suatu keadaan atau suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu dan melahirkan suatu asal-usul suatu nama, daerah, atau keadaan alam yang terjadi. Contohnya legenda Banyuwangi, Maling Kundang, legenda Danau Toba, dan lainnya. Yang ketiga ada fabel. Fabel yaitu jenis dongeng dalam cerita yang mengangkat binatang sebagai tokoh dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya yaitu dongeng Sang Kancil. Yang keempat ada hikayat. Hikayat ialah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utama. Contohnya yaitu hikayat si miskin, hikayat Sri Rama. Yang kelima ada parabel. Merupakan sebuah jenis dongeng yang menggunakan suatu perumpamaan yang menggunakan kiasan-kiasan yang bertujuan untuk mendidik si pembaca. Contohnya yaitu sepasang selot kulit. Yang selanjutnya ada dongeng orang pendir. Merupakan jenis dongeng yang sifatnya jenaka, yang menceritakan tentang suatu pengalaman konyol ataupun tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya yaitu dongeng Abu Nawas. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dongeng. Yang pertama menggunakan alur sederhana, yang kedua cerita singkat dan bergerak cepat, yang ketiga karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci, yang keempat ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan, yang kelima terkadang pesan atau tema dituliskan dalam cerita, yang selanjutnya biasanya pendahuluan sangat singkat dan langsung.
Selanjutnya, diceritakan dengan memakai alur yang sederhana. Selanjutnya, alur ceritanya yang cepat dan singkat. Selanjutnya, tokoh yang ada di dalam cerita tidak diceritakan secara detail. Selanjutnya, peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang selanjutnya, ditulis dengan gaya penceritaan dengan secara lisan. Selanjutnya ada tema, pembuka, dan struktur dongeng. Tema dongeng. Yang pertama ada moral tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan. Yang kedua, kejadian yang terjadi di masa lampau di suatu tempat yang jauh sekali. Yang ketiga, tugas yang tak mungkin dilaksanakan. Yang keempat, mantra ajaib, misalnya mantra untuk mengubah orang menjadi binatang. Yang kelima, daya tarik yang timbul melalui kebaikan dan cinta. Yang keenam, pertolongan yang diberikan kepada orang baik oleh makhluk dengan kekuatan ajaib. Yang ketujuh, keberhasilan anak ketiga atau anak bungsu ketika sang kakak gagal. Yang selanjutnya ada kalimat pembuka dongeng. Contoh kalimat pembuka. Syahdan pada zaman dahulu di negeri entah berantah. Yang pertama. Yang kedua, kata Syahibul Hikayat. Yang ketiga, pada zaman dahulu kala. Yang keempat, pada masa silam. Yang kelima, beribu-ribu tahun yang lalu. Yang keenam, di suatu negeri yang jauh sekali. Selanjutnya ada struktur dongeng. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pernyataan umum, kalimat pengantar untuk memulai dongeng. Yang ketiga, kejadian atau peristiwa dalam dongeng, kejadian-kejadian yang disusun secara kronologis. Yang keempat, penutup suatu pernyataan umum, kalimat yang sering digunakan, misalnya mereka hidup bahagia selamanya. Yang kelima, komentar umum tentang kebaikan yang dapat menaklukkan kejahatan dan pesan moral lainnya.